Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama bahwa sebagai orang percaya kepada Injil Yesus Kristus, kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. Bahwa itu semua dilambangkan dalam baptisan, dan melalui kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat menikmati kehidupan baru dan bersukacita karena kuasa dan penghukuman dosa telah mati bersama-sama dengan Kristus di kayu salib. Saat ini, saya akan mengemukakan bahwa karena kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita tidak perlu lagi takut pada kematian dan tidak membiarkan dosa berkuasa lagi. Mari kita membaca Roma pasal 6 ayat 8, kemudian ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang percaya, kematian adalah perjalanan pulang ke rumah Bapa di sorga. Kematian adalah berpindah dari dunia untuk menetap pada Tuhan. Kematian adalah menukar kemah atau tubuh kita yang fana ini dengan tubuh kebangkitan yang telah disediakan Tuhan bagi kita di sorga. Dengan tidak takut menghadapi kematian, kita bebas menikmati persekutuan dengan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Bukankah dalam kita mengikut Tuhan ada begitu banyak bahaya dan ancaman saat kita melakukan kehendak Tuhan? Saat kita tidak takut kepada kematian, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan semangat dan giat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita giat melayani Tuhan, maka kita tidak boleh lagi membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Kita tidak boleh menyerahkan tubuh kita menjadi senjata-senjata kelaliman. Nah, bagaimana kita dapat menuruti perintah ini? Kita sudah membaca tadi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Bahwa kita harus mengenali kelemahan diri kita sendiri. Kita harus mengenali apa yang dapat mencobai kita. Dan selanjutnya kita harus menjauhi apa yang dapat menjadi sumber pencobaan bagi kita. Kita harus berkomitmen untuk memberi waktu, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan pelayanan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan di atas semuanya itu, kita harus bersandar pada kekuatan dan kasih karunia Allah saja. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersyukur sebab dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita memiliki kehidupan baru. Kita tidak lagi takut akan kuasa dan penghukuman dosa sebab telah dipakukan di salib bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak takut lagi menghadapi kematian sebab kematian adalah menuju kepada kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita dapat dengan sukacita hidup dalam kebenaran sebab kita tidak membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.